Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ngeteh, bagaimana kabar kalian? Semoga kita sehat dan bahagia. Amin. Bersama saya, Nova Bagaskoro, tetap menyajikan acara-acara seputar masalah hukum. Jangan lupa untuk komen, like, share, and subscribe. Sekira bulan Februari 2023 sampai dengan awal bulan puasa Ramadan 1444 Hijriah, publik seakan-akan tersajikan hiruk-pikuk pada masalah perilaku sebagian pejabat dan keluarganya yang memamerkan harta bendanya di dunia medsos atau media sosial. Fenomena tersebut mengusik netizen yang ujungnya membuat atensi publik tak terkendali, dan tak terkecuali aparat penegak hukum dan jajaran internalnya. Nah, kali ini saya bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Andes Djoko Starto SH, akan menyampaikan materi sekitar apakah flexing dapat dipidana. Untuk memudahkan pemahaman, akan saya sampaikan potongan video sebagai berikut. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti bahasanya. Kepada Bapak Dr. Andes Djoko Starto SH, saya persilahkan. Mas Bagas dan Sobat Teh, ngebahas tentang hukum. Kita bersua lagi kali ini dalam suasana di bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekaligus dalam kesempatan ini kami berpesan, sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Selanjutnya, memang akhir-akhir ini kita melihat adanya budaya flexing cukup menghiasi di dunia sosmed maupun di media massa. Mulai dari perilaku pejabat bea cukai, kemudian pejabat di lingkungan Setnek, kemudian kantor BPN ataupun di kantor pajak. Sebenarnya flexing sudah ada sejak zaman dahulu kala. Namun lebih ngetren lagi dan bervariatif ketika di dalam dunia yang sekarang orang-orang mulai menggunakan teknologi digital. Padahal jejak digital tidak bisa dihapus walaupun penggunanya sudah meninggal dunia. Nah, sesuai bahasan kita, Mas Bagas, maka kita akan bahas terlebih dahulu apa itu arti flexing. Flexing atau pamer harta adalah suatu tindakan yang kerap dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Keberadaan sosmed atau sosial media membuat fenomena flexing semakin mudah untuk dilakukan dan dipublikasikan. Sobat Ngeteh, ngebahas tentang hukum, tak bisa dipungkiri lagi jika sangat sulit di tengah-tengah dunia teknologi yang cukup modern dan budaya hedon alias kesenangan adalah menjadi tujuan hidup, meski dilakukan secara online, tetapi kebiasaan flexing tersebut membuat manusia ingin terlihat memiliki kekayaan, kekuasaan, menarik secara fisik, maupun juga ingin populer alias terkenal. Istilah flexing pertama kali digunakan sekira tahun 1989 dalam bukunya yang berjudul The Theory of the Leisure Class, an Economic
study and the evolution of institution. Nah, contoh paling sederhana dan paling mudah adanya tindakan flexing adalah seorang influencer yang flexing menggunakan tas buatan desainer terkenal atau kemewahan lainnya lewat media sosial. Tak bisa dimungkiri lagi jika saat ini kita akan lebih mudah menemukan seseorang melakukan flexing dengan memamerkan barang-barang mewah. Seperti pada contoh, misalkan pada kasus Indra Kents, Doni Salmanan, dan yang lainnya. Selanjutnya, mengapa ada flexing? Menurut saya, kita bisa merujuk pada pendapat Abraham Maslow terkait dengan teori kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan. Yang pertama, tingkatan dasar atau fisiologis. Contohnya kebutuhan akan makanan, air, dan sebagainya. 2, kebutuhan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Misalnya ingin dicintai sesama atau adanya perasaan depresi, cemas, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Orang sudah mulai butuh tentang harga diri maupun penghargaan orang lain. Sudah ada kebutuhan untuk dihormati. Adapun yang kelima adalah kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Namun, bahasan ngebahas tentang hukum kali ini, flexing yang dilakukan oleh pejabat negeri sipil dan keluarganya yang gemar pamer harta kekayaan di media sosial. Misalnya saja lewat Instagram, Facebook, ataupun medsos yang lainnya. Adapun flexing tersebut diatensi oleh netizen atau warganet di tengah-tengah paradoksnya kehidupan. Di satu sisi, sebagian masyarakat masih membutuhkan ekonominya yang masih cukup sulit. Di sisi lain, ada sekelompok elit masyarakat yang memamerkan hartanya yang nilainya tentu sangat fantastik dan sulit dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya saja liburan ke luar negeri, memakai mobil yang cukup mewah, misalkan Rubicon atau yang lainnya. Baik, Bapak Joko, terkait dengan penjelasan flexing, namun sesuai tema kita yaitu apakah flexing dapat dipidana, untuk itu mohon pencerahannya. Terima kasih Mas Bagas dan Sobat Ngeteh. Langsung saja pada jawaban yaitu flexing tidak dapat dipidana. Namun dapat dijadikan bukti permulaan untuk APH atau aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK untuk menindaklanjuti asal-usul harta tersebut. Tindak pidana yang dapat menjeratnya diantaranya adalah tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Adapun pengertian tindak pidana pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana seperti korupsi, penyuapan, penyelundupan, imigran, perbankan, narkotika, perdagangan budak, wanita, dan anak. Sekali lagi, kami pertegas dan perjelas, flexing tidak dapat langsung dipidana, namun bisa dijadikan bukti awal bagi aparat penegak hukum. Hal ini bisa kita simak adanya pemanggilan Rafael Alun yang akhirnya
sudah ditetapkan tersangka, kemudian ada pejabat yang lain, ada Eko Darmanto, Andi Pramono, yang juga sudah diperiksa oleh pihak KPK. Kemudian juga ada Kepala BPN Jakarta Timur yang sudah dicopot dari jabatannya. Kemudian ada pejabat juga dari Seknek Kesekretariatan Negara yang dicopot gara-gara flexing istrinya. Namun perlu diketahui bahwa hidup bukan hanya permasalahan hukum saja, namun ada etika, yaitu kepantasan dan kepatutan. Untuk itu, di bulan puasa 1444 Hijriah ini, alangkah baiknya kita bisa menahan hawa nafsu kita untuk tidak pamer harta. Karena ingat, apabila kita pamer, potensi sombong itu ada dalam diri kita. Dan ingat, sombong itu adalah bajunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Demikian tadi penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua, tak terkecuali Sobat Ngeteh. Sebelum kita tutup, saya akan menyampaikan kalimat sebagai berikut. Pamer harta di tengah kesulitan ekonomi masyarakat menimbulkan kemudaratan dan berpotensi melanggar hukum positif maupun agama. Ingat, mencegah mudarat lebih diutamakan dibanding mendapat manfaat. Nova Bagaskoro, 4 April 2023. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.